Kita ngomongin Olimpiade sekarang, khususnya angkat besi. Ada lifter Indonesia Eko Yuli Irawan berhasil meraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 di kelas 61 dengan total angkatan 302 kg. Nah, Eko Yuli ini adalah lifter terbaik dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade. 2 medali perunggu dan juga 2 medali perak didapatkan Eko. Jadi langsung aja nih kita sapa, sudah tersambung lewat sambungan Zoom bersama kami ada Mas Eko. Mas Eko, selamat atas raihan medalinya. Ini masuk Mas Eko. Terima kasih, terima kasih. Mas Eko keren banget. Tapi kalau ngomongin soal Olimpiade ya, kita berkaca ke Olimpiade Brazil 4 tahun lalu, Mas Eko mendapatkan perak. Sekarang di Olimpiade Tokyo masih dikalungkan dengan medali perak lagi. Apakah pandemi ini jadi salah satu tantangan untuk Mas Eko mendapatkan emas itu jadi agak sulit di tahun ini? Ya, yang pasti dalam persiapan memang semua negara mungkin mengalami ya pandemi ini. Cuma memang tinggi-tingginya pandemi di Indonesia ini kan baru 1 atau 2 bulan terakhir ini ya malahan gitu. Jadi agak sedikit menghambat lah ya, karena memang arahan dari Presiden atau Kemenpora yang diutamakan kesehatan dan keselamatannya duluan. Tapi ya tetap kita mempersiapkan diri dengan baik semaksimal mungkin. Oke, nah kalau ngomongin soal kemarin pertandingan hari Minggu di 2 angkatan snatch dan juga clean and jerk ini, Mas Eko sempat tidak berhasil. Apakah memang ada merasa tekanan juga yang begitu kuat dari publik, Mas Eko? Nggak ada sih kalau tekanan dari publik, tidak ada, karena memang ada beberapa gerakan memang belum konsisten di waktu latihan itu, karena memang di 1 bulan terakhir ini memang sedikit menurun gitu kan. Nah, memang kita akan bertanding semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, karena memang atlet ini kan apapun kondisinya harus siap bertanding gitu kan. Dan saya, pelatih dan tim berdiskusi bahwasanya angkatan pertama clean and jerk itu kita amankan medali perak dulu gitu kan. Nah, setelah aman medali peraknya baru kita lompat gitu, maksudnya angkatannya kita naikkan untuk mengejar medali emas lagi untuk di tingkatan ke 177. Karena kalaupun di bawah 177, walaupun kita dapat angkatannya tapi tetap medalinya perak juga gitu. Kalau melihat lawannya gimana, Mas Eko, tanggapannya? Kalau lihat lawannya memang lebih siap ya daripada kita gitu kan ya, cuma memang kita harus mencoba gitu kan, makanya kemarin mencoba untuk melewati mereka. Sebenarnya juga ya takut sama kita sebenarnya, cuma memang persiapannya kita aja masih belum maksimal. Nah, tapi kan pertandingan kali ini jauh berbeda. Di tempat pertandingan, di lapangan, di dalam situ nggak ada penonton gitu, atmosfernya beda banget. Gimana tanpa penonton bagi seorang atlet? Ada yang kurangkah atau memang sebetulnya penonton ini justru yang bikin kita menggebu-gebu, mengeluarkan tenaga? Memang kali ini kan berbeda ya gitu. Di Olimpiade sebelumnya memang agak terkesan sepi gitu ya. Jadi posisinya yang tribun begitu besar, akhirnya penonton nggak ada. Jadi biasanya di tribun itu digelapin semua gitu loh. Jadi untuk saya konsentrasi kita agak sedikit blur gitu kan untuk titik fokusnya, karena yang diterangin itu hanya lampu di panggung saja gitu loh. Nah, jadi saat kita mempersiapkan sebelum pertandingan dan waktu bertanding itu suasananya berbeda gitu, pencahayaannya berbeda. Jadi titik fokus kita blank gitu loh. Jadi agak mengganggu sebetulnya ya kalau lampunya. Mungkin merasakan itu, makanya angkatannya agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita bersyukur walaupun masyarakat umumnya tidak ada yang nonton, tapi dari NOC, KBRI, tim CDM semua hadir langsung di dalam situ untuk mendukung secara langsung. Netizen Plus 62 juga hadir kok Mas di sosial media. Kita nonton secara digital luar biasa ya. Tapi kalau ngomongin Olimpiade, itu luar biasa dukungannya memang. Langsung nama Mas Eko Yuli jadi trending topik ya. Tapi kalau ngomongin Olimpiade, kita balik lagi. Ada 4 Olimpiade, 4-4-nya Mas Eko Yuli ini dapat medali. 2 perunggu dan juga 2 perak. Olimpiade mana yang paling berkesan? Angkatan mana yang paling menantang? Sebenarnya segi prestasi lebih baik yang di London gitu kan, 317 totalnya. Cuma untuk medalinya di sana saya medali perunggu gitu kan.
Nah untuk di Rio, di Brazil sendiri angkatannya sedikit menurun, tapi medalinya perak. Dan di sini juga agak sedikit berbeda dengan yang di Rio, tapi tetap perak juga. Jadi agak susah sih Pak menjelaskan gitu kan. Kalau masalah yang apa, yang bisa diingat dengan baik gitu kan agak susah. Cuma memang di 2 Olimpiade terakhir ini agak bikin kita agak susah memikirkannya gitu Mbak ya. Karena dibilang kita senang di peraknya, tapi ada kesempatan medali emas yang lepas gitu loh. Tapi kalau kita ngerasa apa namanya gagal kayak kemarin kan gagal untuk merasakan ingin dapat emasnya gagal, terkesan nggak mensyukuri medali perak, jadi agak susah dijelasinnya gitu loh. Tapi saya harus tanya, Mas Eko ini masih berambisi nggak sih ke Olimpiade Paris? Ya kita lihat dulu dengan usia kan pasti sudah 35 pasti next gitu kan. Jadi kita lihat persiapannya lagi gitu, karena kita belum tahu nih dengan usia segitu apakah masih bisa bersaing atau tidak. Kita lihat Asian Games tahun depan gitu. Asian Games tahun depan kan lawannya masih atlet Cina ini juga gitu loh. Jadi kita coba balas lagi di Asian Games gitu loh. Kalau memang bisa bersaing di situ akan kita lanjutkan sampai Olimpiade. Yang pasti sih berambisi untuk medali masih bisa, mau untuk emasnya ini yang masih kita tanda tanya gitu. Kita dukung Mas pokoknya. Tapi kalau ngomongin soal penerus gimana tuh Mas Eko? Ya penerus alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Kayak kemarin ada Windy Cantika bisa dapat medali perunggu di Olimpiade pertamanya. Terus kemarin pulang dari Jepang ke sini atlet Rahmat Erwin juga dapat medali perunggu juga. Terus beberapa bulan yang lalu atlet junior kita juga kan ada juara dunia junior, bahkan memecahkan rekor juga gitu. Jadi potensi untuk kedepannya sudah mulai kelihatan gitu loh. Oke. Memang di beda kelas ya, bukan di kelas saya gitu kan. Mereka punya nomornya masing-masing gitu. Nanti pekan depan juga akan ada satu lagi ya pertandingan angkat besi oleh Nurul. Betul, di tanggal 2 nanti ada Nurul Akmal yang masih bertanding. Oke, tanggal 2. Nah kalau ngomongin soal waktu pertama kali sampai di Tokyo, boleh dong sharing ke kita, kampung atletnya gimana sih di sana? Bagaimana mereka memanjakan para atlet-atlet khususnya atlet Indonesia? Ya, yang pasti kalau kita lihat dari luar, di normal ya, bagus semua lah, nggak terlalu beda jauh. Cuma memang kondisi pandemi ini mungkin nggak seheboh yang sebelumnya ya, karena kalau sebelumnya kan ada seperti musiknya, ada seperti acara-acara live-nya juga ada di sana gitu, karena pandemi ini benar-benar hanya kita aja berpapasan dengan peserta-peserta yang lain aja gitu di jalan, paling di ruang makan, dining hall-nya aja gitu. Dan fasilitasnya pun agak berbeda gitu kan, sama datang juga agak kaget juga gitu kan. Apa yang bikin kaget? Ya karena kita awalnya nggak ngeh gitu kan, kita masuk suasana kamar seperti ini oke. Nah ternyata pelatih ngasih tahu loh ini dari kardus semua nih tipanya. Agak kaget juga gitu kan, beneran jadi dia diperiksa betul gitu, tapi kuat. Memang artinya Jepang ini memikirkan apa ya, sustainable, fungsi berkelanjutan karena kardus itu nanti kabarnya kan akan di recycle. Emang ya, keren mungkin banget. Seperti itu, makanya kita juga nggak terlalu paham dengan itu gitu kan. Jadi tapi nyenyak ya Mas pasti, tidurnya ya. Yang pasti asal itu memungkinkan buat kita nggak jadi masalah sih. Tapi asal nyenyak ya Mas tidurnya ya? Ya, lagi pula kan kasurnya bener-bener kasur ya, bukan kardus ya, cuma dipannya aja ya. Kalau soal makanan di sana makan mie instan Mas? Telurnya 3 mungkin, apa 6? Enggak, karena saya malah menghindari itu gitu. Kalau sebelum bertanding itu saya nggak bisa untuk makan mie instan gitu kan. Jadi benar-benar pilih makanan yang benar-benar bagus. Di dining hall kan banyak pilihan ya kan. Jadi kita bisa pilih di sana setelah tanding. Nah mungkin adalah 1-2 kali makan seperti itu. Nah sekarang sudah kembali ke Indonesia, sedang menjalani karantina ya. Apa yang mungkin setelah berjuang, latihan, kemudian kemarin sudah mendapatkan medali perak, apa yang ingin dilakukan setelah pulang nanti? Ketika sudah selesai karantina. Yang pasti tetap persiapan lagi, kumpul dengan keluarga juga, ada persiapan karena memang di Oktober nanti kita ada PON ya kan, semua peserta ikut mewakili daerahnya masing-masing untuk PON.
dan kita sambil mempersiapkan diri juga sih sedikit-sedikit untuk ke tahun depan, karena tahun depan pertandingannya lebih penuh ya, ada SEA Games, ada Asian Games dan yang lain-lainnya juga. Oke, kita doakan selalu untuk teman-teman atlet angkat besi yang juga masih akan bertanding besok di tanggal 2 Agustus tadi. Kalau Mas Eko bilang kita doakan yang terbaik. Saya dukung angkat besi. Terima kasih juga sudah menyumbangkan medali untuk negara tercinta Indonesia. Mas Eko, salam sehat selalu. Bye-bye. Ya, terima kasih.